Mas, saya susah resign. Ini profesi kebanggaan orang tua saya. Apalagi ini kan PNS, Mas. Orang susah. Banyak ribuan orang, jutaan orang menginginkan profesi PNS. Banyak orang yang bangga pengen jadi PNS. Apa nggak bersyukur harusnya dengan kerja sebagai PNS dan kok malah pengen resign? Apa nggak durhaka sama orang tua? Nah, dulu ibu saya nangis, kecewa, dan justru jatuh sakit karena saya meminta restu untuk keluar dari PNS setelah 10 tahun bekerja. PNS-nya Kementerian Keuangan. Tapi sekarang 2024 dengan kondisi saya sudah keluar dari PNS dan hidup saya sekarang di Sleman, Yogyakarta, saya memilih hidup merdeka. Ibu saya bersyukur, bahagia, senang. Bahkan ketika saya ajak ke tempat tinggal saya sekarang, sangat menikmati suasananya dan akhirnya benar-benar bangga dengan saya. Ada apa? Simak cerita saya berikut ini. Jadi teman-teman semuanya, ibu saya itu adalah PNS, pegawai negeri sipil sejak zaman dulu ya, guru sekolah dasar. Kakek saya, ayah dari ibu saya itu adalah seorang polisi di zaman penjajahan Jepang dulu, sekitar kemerdekaan lah gitu ya. Dan itu membuat terah keluarga kami PNS itu ibaratnya profesi yang benar-benar sangat membanggakan, sangat membuat diri ini nyaman, kemudian dan sejahtera gitu ya. Gitu ya. Apalagi di zaman-zaman Orde Lama, peralihan antara kemerdekaan, kemudian ke Orde Lama, kemudian ke Orde Baru, zaman krisis, reformasi dan sebagainya. PNS adalah salah satu, mungkin satu-satunya ya, profesi yang stabil, sejahtera, nyaman dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kekhawatiran ibu saya kepada ketika diri saya keluar dari PNS. Kenapa tidak ayah saya? Ayah saya adalah wira swasta, dari dulu adalah tukang jahit ya, penjahit seragam dan sebagainya. Ayah saya memang cukup khawatir dengan saya, tapi tidak terlalu khawatir dengan, seperti ibu. Dan sejak 2022 awal, ketika saya meminta restu, kemudian ibu saya jatuh sakit, mendengar rencana saya bahwa saya ingin keluar resign dengan PNS dengan alasan yang sudah pernah saya utarakan, mungkin di video sebelumnya sudah saya sampaikan keinginan saya, value-value saya, apa yang saya inginkan ketika resign, dan ternyata eh, itu tidak serta-merta langsung diterima oleh ibu saya. Ini ibu kandung saya ya. Kalau ibu mertua, orang tua dari istri saya justru sangat mendukung gitu. Karena melihat kondisi saya gitu ya, dalam ketidaktenangan, kemudian pindah sana pindah sini, tiba-tiba kembali lagi ke keluar, misalkan ke pulau yang lain, ditugaskan di tempat yang mana dan sebagainya, yang itu membuat ritme dari saya, ketenangan hidup saya, bagaimana saya memimpin keluarga dan putrinya yang saya nikahin itu menjadi mungkin tidak terlalu tenang, tidak terlalu stabil. Itu yang ada. Tapi kalau ibu saya memang terahnya karena terah PNS, maka yang terjadi adalah ya tidak serta merta terima dan bahkan sakit. Sepulang dari sana, sepulang dari rumah saya di Probolinggo, saya kembali ke Jakarta waktu itu pun saya benar-benar campur aduk ya, ya menangis sepanjang perjalanan. Apa salah saya? Ini kan tujuannya bukan saya keluar ini tujuannya juga hal yang baik dan sebagainya. Kenapa kok harus ditolak, dan itu ditolak oleh ibu saya sendiri gitu. Yang mana saya tuh juga nggak yang langsung, saya juga menerima bahwa kondisi itu memang tidak mudah bagi orang tua saya, ibu saya. Jadi yang saya lihat bahwa beliau khawatir, beliau ingin anak-anaknya dalam kondisi yang tenang, artinya berkecukupan gitu ya, berkecukupan, terus kemudian punya eh, kemampuan untuk mencukupi hidup dan sebagainya, memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya. Dan kekhawatiran-kekhawatiran itu ibu munculkan gitu. Dan saya sangat sangat memaklumi dan dengan keadaan itu ya.
bahwa ibu dulu dilahirkan di keluarga yang cukup susah dengan anak 9, ibu yang nomor 3, dan di antara 9 itu yang PNS satu dua tiga empat sama ABRI, dan yang lain ya dalam hidup yang 9 anak ya, ya cukup lah gitu ya, nggak yang terlalu mewah gitu, tapi juga rekoso itu apa ya, susah gitu. Nah, itu gambaran yang dialami ibu, yang akhirnya ketakutan itu terjadi ketika saya menyampaikan. Saya menerima itu, dan dampak dari penerimaan saya adalah saya tidak pernah membicarakan profesi saya, karir saya ke depan, pekerjaan saya ke depan di depan ibu. Ibu juga tidak pernah menanyakan soal resign lagi. Setelah saya kembali ke Jakarta, saya tidak pernah ngobrol lagi soal pekerjaan gitu ya. Dan ya saya coba sekedar ketika ibu saya sudah paham lah dari dulu sejak awal PNS sampai sekarang gitu ya. Kalau ada aktivitas yang mungkin saya temukan di hari itu susah, sulit dan sebagainya, saya selalu minta doa dan sebagainya. Tapi intensitas ketika meminta doa setelah saya kembali ke Jakarta itu cukup tinggi gitu. Dan nggak cuman itu, ya menurut saya sih, kalau ibu, orang tua saya itu bangga terhadap saya sebagai profesinya sebagai PNS, berarti ada yang salah dengan saya. Orang tua saya tidak bangga, tidak serta-merta bangga kepada anaknya, tapi melainkan bangga kepada profesi, seragam, atau aktivitas, ya pekerjaan yang dilakukan oleh anaknya. Ya itu hal yang wajar dan sah-sah saja sebenarnya. Cuman yang saya pikirkan, ya ketika saya nggak ada pekerjaan, ketika saya tidak punya, misalkan tidak tidak apa ya, bukan siapa-siapa, tidak punya jabatan apa-apa, jangan sampai ibu saya jadi malah nggak bangga kepada saya. Jadi setelah itu, ya saya berusaha untuk memperbaiki bakti saya. Saya kurang dekat dengan ibu mungkin. Akhirnya saya sering telepon. Kalau ada kesempatan pulang, saya pulang. Meskipun lumayan ya, ongkos transport dan sebagainya, saya benar-benar penuhi. Ketemu ibu, nggak banyak ngobrolin soal saya, tapi ngobrolin soal ibu dan bagaimana saya bisa membantu orang tua saya gitu. Yang saya pikirkan, saya harus kembali ke rumah, saya kembali untuk membantu mereka, mensupport mereka dengan keadaan apa yang saya bisa bantu. Itu terus yang saya lakukan, setelah saya minta restu tapi tidak dibolehin. Enggak, sebenarnya nggak dibilang nggak dibolehin ya, tapi tersirat seperti itu, sehingga saya akhirnya memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, memperbaiki relasi saya dengan orang tua gitu ya, sampai ketika suatu saat ketika benar-benar saya yakin itu waktunya di bulan Maret 2023, sorry bukan Maret ya, Mei 2023, sudah saya pernah sampaikan ya di video sebelumnya, saya benar-benar resign, dan waktu itu memang tidak langsung minta restu gitu ya, dan menurut saya sih sudah ya, minta restunya sudah gitu, dan ibu saya sudah mengerti bahwa kayaknya ini nanti ke depannya saya tidak bakal lama lagi di Kementerian Keuangan gitu. Jadi memang sudah siap, dan saya juga mempersiapkan diri. Orang suratnya itu sudah saya bawa dan sudah bertahun-tahun ya, sudah 1 tahun yang lalu lah kayaknya. Itu saya bikin, saya akhirnya tanda tangani, saya majukan. Ibu saya belum saya kasih tahu gitu. Jadi saya kalau minta restu sudah 2022. Nah, memberitahu resignnya kapan tuh setelahnya gitu ya. Nah, yang terjadi begitu. Tapi setelah itu, ya saya mendapati bahwa memang ada kecanggungan, lebih dingin ya ketika saat saya setelah minta restu kemudian sampai resign, bener-bener resign. Tapi di sisi lain saya itu benar-benar belajar ya, mengintrospeksi diri apa yang kurang dari saya,
saya perbaiki tata bahasa saya kepada orang tua saya. Bahkan saya benar-benar memakai kromo-kromo Inggil yang dari dulu mungkin jarang, karena di daerah Jawa Timur ya. Mungkin kalau teman-teman di Jogja, Jawa Tengah dan sebagainya, kromo Inggil hal yang lumrah wajar. Tapi kalau di daerah Pendalungan yang sudah campur dengan bahasa Madura, itu sangat sangat ditumbuh kembangkan itu anak tidak dengan bahasa kromo Inggil gitu. Sehingga yang terjadi ya itu saya memperbaiki kosakata saya, perilaku saya, ucapan saya itu dari sejak minta restu itu sampai saat ini gitu. Dan itulah yang membuat akhirnya di tahun 2023 akhir tahun November kalau nggak salah saya akhirnya itu bolak-balik pulang ya sebenarnya, meskipun saya nggak minta doa restu, nggak minta izin lagi ya untuk ini ya, menurut saya karena keputusan untuk melanjutkan hidup, kemerdekaan untuk menjalani hidup terutama saya sebagai pemimpin, ini adalah wewenang saya gitu ya. Jadi saya sebagai orang dewasa, saya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua gitu ya. Kalau sudah secara agama kan begitu ya. Saya sudah menikah, sudah balik, sudah lepas segala dosa dan tanggung jawab itu berada di tangan saya. Sehingga yang saya putuskan ya saya tidak lagi untuk meminta izin gitu kepada ibu, dan saya pastikan yang saya lakukan itu bukan hal kejahatan, keburukan dan sebagainya. Justru ini akan menyelamatkan beliau nantinya. Hidup saya ingin menjaga nama baik orang tua, keluarga saya. Saya tidak ingin masuk penjara dan orang tua saya menyesal kalau anaknya justru dibui. Mungkin karena kasus korupsi, mungkin karena kejahatan yang lain, kelalaian yang lain akibat melaksanakan tugas mengemban keuangan negara. Saya menjaga marwah dari orang tua. Itu yang saya perjuangkan dan saya yakin saya tidak perlu izin dengan itu. Dan Allah akan mengizinkan saya. Karena saya berupaya untuk menjaga nama baik mereka, menjaga agar anak-anaknya gitu ya, termasuk saya ini nanti dihisapnya itu tidak membebani hisap orang tua gitu. Orang tua justru saya ingin bisa mengamalkan atau membaktikan diri saya, amal jari saya itu kembali ke orang tua saya gitu. Itulah semangat saya. Kemudian November 2023 saya kembali, kemudian saya sama istri ngomong kalau saya sudah resign. Ibu saya tahu ya, karena kan saya posting ya di YouTube, dan ya monggo aja kalau diakses. Saya tidak pernah menutupi, tapi saya secara formal mengatakan secara lisan ke ibu saya baru November 2023. Padahal saya sudah posting di 2002 Mei itu sudah mulai saya membuat konten tentang resign gitu. Nah, akhirnya dari situ ya ibu melampiaskan, bukan melampiaskan, menumpahkan emosinya. Meskipun ibu percaya dengan pilihan saya gitu ya, tapi sebagaimana ya ini kebanggaan ibu dan sebagainya. Tapi sejauh ini saya melihat kebaikan ya, ibu sampaikan tuh melihat kebaikan yang kamu bawa, semangat yang kamu bawa, nilai baik yang kamu ingin capai dan sebagainya. Kamu ingin mendidik anak-anak dengan baik dan sebagainya. Akhirnya itulah yang membuat ibu ridho gitu ya. Dan saya yakin kok dari awal sebenarnya ibu ridho, karena jalan saya ketika habis resign sangat lancar, dan saya yakin ini adalah doa restu dari ibu, yang dimana ya ketika orang tua meridhoi maka Allah juga membukakan jalannya. Jalan saya terbuka, ya saya yakin bahwa itu adalah doa dari orang tua saya termasuk ibu saya. Nah, ini yang menarik dari sini teman-teman semuanya. Di 2024 bulan Februari, atau saya lupa tepatnya kapan, itu orang tua saya dari Jakarta kemudian mampir ke Jogja sebelum kembali ke Jawa Timur. Nah, saya inepin di sini, kemudian saya saya muliakan
Saya masakin, saya bawa jalan-jalan, saya temenin mau kemana dan sebagainya, menikmati Yogyakarta. Kemudian di akhir itu ibu saya menyampaikan, yaudah, alhamdulillah saya doakan rezekinya lancar, bisa beli rumah di Jogja gitu ya. Tetap ada rezekinya gitu ya. Nggak pernah ngomongin PNS lagi gitu. Beliau juga nggak pernah ngomongin PNS lagi dan nggak ada rasa kecewanya sebenarnya ketika lihat suasana rumah saya, suasana anak-anak saya, suasana istri saya. Nggak pernah, saya nggak merasakan kekecewaan eh, dan dan apa ya, karena praktis saya nggak pernah meminta ya, saya nggak pernah kesulitan karena yuk qadarullah, rezeki itu ada datang terus dan saya nggak pernah, Bu, pinjam duit, Bu, minta duit dan sebagainya, nggak. Mohon maaf terpotong karena device-nya tadi tiba-tiba mati dan terkat obrolan saya selanjutnya, dan ini sambungannya dengan background yang berbeda. Oke, jadi begitu teman-teman, ketika ibu saya ke sini ke Sleman, Yogyakarta, melihat kondisi saya, keluarga saya, dan everything is okay. Dan saya yakin karena yang saya sedang lakukan, kemudian upayakan, value resign yang saya berikan itu benar-benar untuk kebaikan, sehingga apa yang terjadi setelah itu, ibu saya bisa menerima keadaannya dan bahkan justru bersyukur dengan kondisi yang sekarang, merdeka, bisa menentukan arah keluarga saya sendiri dan sebagainya. Dan saya sudah konfirmasi ya, nggak perlu takut untuk durhaka dan sebagainya. Kalau alasan resign atau keputusan teman-teman itu memang keputusan yang baik gitu ya, dan kekhawatiran-kekhawatiran ibu tidak pernah terjadi. Alhamdulillahirobbilalamin, hidup berjalan dengan lancar, hidup dengan normal dan sebagainya. Nah, kehidupan saya pasca resign sepertinya enak kalau kita ceritakan di episode selanjutnya. Saya kan belum pernah ya bercerita tentang bagaimana kehidupan saya setelah resign. Tapi nanti saya ceritakan, dan melihat kondisi sekarang saat ini, alhamdulillah ibu benar-benar lega dan bersyukur dengan keputusan yang saya ambil. Jadi teman-teman semuanya, apabila teman-teman punya keputusan yang krusial dalam hidup, pilihan hidup dan sebagainya, kalau itu menyangkut kebaikan, value-value yang teman-teman bawa, perjuangkan gitu. Nggak perlu takut dengan durhaka gitu ya. nggak nggak perlu takut saya harus mengecewakan orang tua, saya nanti durhaka atau tidak, nggak ada gitu. Kenapa? Karena justru yang kita lakukan itu untuk menghargai orang tua kita, untuk menghormati orang tua saya gitu. Misalkan saya sebagai ayah, saya sebagai suami, saya sebagai pemimpin keluarga, maka saya yang secara mandiri pun sudah harus menentukan arah keluarga saya, arah kehidupan saya. Tidak disetir lagi, tidak dikomandoi lagi, dan tidak dalam tanggung jawab orang tua saya lagi. Yang saya lakukan adalah menjaga harkat martabat keluarga, nama baik orang tua saya. Bukan lagi bergantung pada orang tua saya, apapun keputusannya. Gitu. Sehingga beliau, orang tua saya ini tidak terbebani dengan apa yang saya harus lakukan. Kemudian terus kalau kita semakin lama semakin merasa bersalah, merasa mengecewakan, artinya akhirnya nantinya orang tua merasa masih harus mengasuh, masih harus merawat anaknya, memastikan sampai cucu-cucunya aman. Padahal nggak usah. Yang harusnya dilakukan orang tua adalah mendoakan anak-anak dan cucunya agar selamat, sehat, sampai di yaumil akhir misalkan. Begitu kan? Harusnya begitu. Nggak perlu ribut lagi dan ikut pusing ngurusin dunianya anaknya gitu. Kita sebagai anak justru dengan tidak melibatkan hal-hal duniawi kepada orang tua kita, itulah sebenarnya berbakti kita kepada orang tua. Bismillah gitu ya. Tidak ada keraguan di dalam itu. Dan justru teman-teman nanti akan meringankan beban pikiran orang tua teman-teman, dan justru teman-teman harus hadir
kepada orang tua dan teman-teman untuk membantu mereka produktif, beramal soleh, beribadah. Kemudian membantu dan memfasilitasi mereka apabila mereka punya kebutuhan-kebutuhan untuk menunaikan amal ibadah. Misalkan pengen umroh, dibantu berhaji, itu justru lebih bagus. Dibantu bersedekah, dipastikan mereka bisa sholat dengan baik, dipastikan mereka bisa hidup dengan layak, dengan nyaman di hari tuanya. Itu justru lebih bermanfaat daripada kita terus-terusan membebani pikiran orang tua. Stop. Ketika teman-teman sudah dewasa, maka pilihan semua bergantung pada teman-teman. Ya, alhamdulillah Allah berikan kecukupan semuanya, termasuk kepada orang tua saya. Doa terbaik untuk para orang tua, semoga orang tua kita semuanya diberikan segala kebaikan-kebaikan yang kita amalkan. Pastikan teman-teman beramal baik, karena kita nggak tahu amal jariah yang mana yang nanti akan orang tua dapatkan dari perilaku kita, dari sikap kita, dari tingkah laku kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan, kesempurnaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.